Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tugas ini saya selesaikan sebagai tugas untuk memenuhi kewajiban di CGP Rekognisi PGP Angkatan. Di kegiatan kali ini, kegiatan aksi nyata ini meliputi kegiatan praobservasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Kegiatan observasi dilakukan di kelas 7 dan mata pelajaran yang diobservasi yaitu mata pelajaran PPKN. Assalamualaikum Pak Mumtaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi Pak Mumtaz kan akan melaksanakan pembelajaran terus saya yang mengobservasi pembelajaran panjenengan. Saya juga sudah menerima RPP panjenengan, sudah saya lihat tahapan-tahapannya juga. Mohon mungkin Pak Mumtaz bisa menceritakan nanti keterampilan apa yang akan panjenengan ingin terapkan pada waktu pembelajaran. Terima kasih Bu. Ini saya ambil CP di kebinekaan. Kemudian untuk tema sendiri saya ambil di keragaman suku. Oh, okay. Itu tujuan saya termasuk suku, agama dan antar golongan itu anak-anak mampu mengenali, kemudian juga memahami juga bagaimana nanti anak-anak bisa dalam arti meneruskan sebagai generasi penerus itu ya, untuk dari keragaman suku ini. Harapan saya ini untuk lembar kerjanya nanti saya juga akan kasih lembar kerja yang inovatif, ada gambar-gambar, contoh-contoh dari medianya itu sebagai motivasi anak biar semangat, menarik minatnya juga. Kemudian hasilnya nanti saya mencoba, nanti anak saya suruh membuat produk gitu. Sebuah produk. Kayak menempel hasil karyanya di seperti kalau clipping seperti itu. Nah, hasilnya seperti itu yang saya harapkan anak-anak dari keseluruhan. Nanti juga saya akan bentuk grup secara heterogen biar istilahnya tidak ada di situ berat sebelah antara anak yang bekerja sama yang cuma menuntut aja. Iya, yang pintar aja, ada yang gitu. Terus nanti Pak untuk evaluasinya, untuk anak-anak evaluasinya Pak Mumtaz menggunakan penilaian apa saja? Untuk evaluasi, satu dari keaktifan siswa, kemudian prosesnya berarti prosesnya, satu dari proses, yang kedua yang jelas dari segi penilaian tentang siswa itu di kelompok itu apakah hanya sebagai istilahnya gabung di kelompok aja atau memang dia betul-betul memberikan sumbangsih baik pikiran ataupun tenaga di kelompok tersebut. Oke, berarti nanti penilaian yang diutamakan di sini adalah penilaian proses sama mungkin tadi hasil produknya siswa yang berupa clipping. Oke, Pak Musa, terima kasih percakapan kita observasi nanti semoga observasi pembelajaran yang akan Pak Mumtaz laksanakan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kelas dimulai, apa kabar kalian? Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Baik, sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu ya. Silakan seperti biasa ketua kelas dimulai berdoa.
Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Adakah yang belum saya panggil hari ini? Karena materi sebelumnya mengenai tentang keragaman, ya. Hari ini kita membahas tentang pelestarian budaya. Ini ada lokal. Nah, apa itu budaya lokal? Nanti kalian akan saya kasih tugas. Namun sebelum itu kalian harus memahami apa itu tradisi, apa itu budaya. Ya. Apa Bit? Bola bekel. Tradisi ya, tradisi para perempuan itu. Lagi. Seperti yang kalian di papan itu ada tentang pelestarian tradisi, kearifan lokal dan budaya nasional. Nah, itu saya contohkan. Ada permainan tradisional, ada egrang. Ya. Sebenarnya kalian bisa menyimak sejenak mengenai pemahaman tentang apa itu tradisi, apa itu kearifan lokal, atau budaya dalam kehidupan. Kalian melakukan pemahaman. Nanti kalian akan saya kasih lembar kerja tentang lembar kerja pertama selesai. Kemudian yang kedua nanti adalah berupa hasil proyek, mana nanti media ataupun bahan yang harus dipersiapkan dengan proyek, yaitu mungkin bisa berupa poster atau clipping. Nanti juga karena bukunya sudah sesuai kelompok, sudah bentuk kelompok ya. Saya anggap ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tunjuk salah satu teman kalian sebagai ketua kelompok atau mungkin wakil nanti yang akan mempresentasikan dari lembar kerja 1. Lembar kerja 1 yang sudah saya sediakan ada gambar yang inovatif dan juga silakan diisi nanti dipresentasikan. Kalau sudah ada pemahaman pada kalian, nanti kalian bisa membuat proyek. Paham ya? Pada sebab ini kami akan mempelajari secara detail tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Tradisi bersama yang tradisi yang berarti menyampaikan yang dinamakan kami program dan terhadap 2010 pada sosialisasi siswa kebiasaan kepercayaan manusia, lembaga, atau dalam artefak peninggalan benda bersejarah yang mewariskan identitas yang bertanggungan apa yang dari materi yang tidak kapasitas silakan didiskusikan termasuk dengan lembar kerja yang sudah telah disiapkan. Namanya bisa ditulis di belakangnya. Ya, banyak diskusikan tentang pelestarian, bagaimana cara melestarikan budaya. Jika tidak paham bisa ditanyakan. Ya, boleh kamu. Ini
silakan boleh dijawab di bawahnya, kemudian baliknya nanti kelompok lain memberikan penguatan dari pendapat kami ya, dari kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kalian bisa menambahkan yang ketiga tentang tradisi atau budaya lokal yang ada di daerah ini. Ya. Tradisi itu ada yang mengawini. Jangan takut salah ya. Tidak apa-apa. Kerjakan semampunya. Bukan berarti tidak susah kita diisi. Sudah sampaikan, kira sudah habis sementara, taruh dulu papernya. Oke. Itu nanti dipresentasikan ketika di pertemuan kedua bersama dengan project yang sudah dilakukan. Sekarang kita buat kesepakatan. Sudah kita taruh dulu papernya. Kita buat kesepakatan. Proyek yang mau dihasilkan seperti apa? Apakah poster atau clipping? Clipping. Oke, berupa clipping ya. Oke, berarti harus ada persiapan. Seperti kegiatannya dengan apa? Clipping. Sudah siap clippingnya? Oke, link. Sudah. Kemudian buffalo ada? Ya. Jadi kita oke. Kalau sudah dipersiapkan silakan dibagi per kelompok 1. Ya, per kelompok 1. Depan menutup. Kemudian sudah ada, tinggal media. Bisa dari orang atau tabloid ya. Oke, proyek ini yang nantinya akan ditampilkan hasilnya pada pertemuan kedua, termasuk juga pada saat mempresentasikan lembar kerja 1 yang paham ya? Dari sampul depan dan penutupnya sudah dibagi sama teman kalian. Tugas kalian menempelkan hasil dari pencarian kalian di sekolah atau di tabloid, nanti dipotong, digunting, ditempel di kertas baru ini ya. Setelah itu nanti dijilid. Itu namanya clipping ya. Apa saja yang dicari di sini tentang kearifan lokal. Oke, kalian bisa menempelnya di sini, paham ya? Dipotong, ditempel, tidak harus semuanya saya contohkan. Potongannya segini, ya. Tidak harus semuanya dilem, kemudian ditempelkan semua, tidak harus. Cukup pojok-pojoknya tangannya saja. Jangan lupa judulnya juga bagus lagi kalau ada gambar medianya ya, itu gambar media, penjelasannya, rinciannya tentang apa yang ada di situ. Bisa mengambil dari sini, silakan ambil ketua kelompok ini orang silakan diambil.
Kalau kurang nanti satu lagi di sini. Ya, silakan. Lagi. Silakan dipotong, digunting, ditempelkan di bawah ya. Tempelkan di sini. Kasih makan kali. Nah, cari artikel. Ya, cari di situ. Yang kaitannya dengan kearifan. Cari artikel yang kalian temukan. Itu sampul depan. Ini jadi sampul depan. Satunya sudah habis ya, silakan yang nomor 4 dan 5 menyelesaikan sambil menunggu nomor 1 2 3 prestasinya. Silakan kelompok 1 bisa kesatuan. Kelompok yang lainnya menyimak
Alhamdulillah sangat memuaskan hasilnya. Sehingga untuk proyek berikutnya, ini bisa saya kasih tahu tentang nanti silahkan lakukan wawancara dengan orang tua, dengan tetangga, kaitannya dengan pelestarian budaya. Di lingkungan kalian itu apa budayanya? Atau masa kecil orang tua, masa kecil tetangga, budaya apa yang perlu dilestarikan? Silakan melakukan wawancara. Tapi itu pertemuan berikutnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan kaitannya dengan materi tentang budaya, melestarikan budaya. Budaya lokal ataupun budaya nasional? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sebelum pulang silakan saya kasih waktu Mas. Ya. Nanti yang menutup doa saya
berdoa dulu, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Amin. Ya, kita bisa pulang sampai rumah dengan selamat. Amin. Doa mulai Al-Fatihah. Selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Mumtaz, gimana habis melaksanakan Aduh. pembelajaran? Betul-betul menguras tenaga. Begitu ya. Karena saya pikir dengan ya memang ini ada apa segi positif dan negatifnya ketika anak-anak dikelompokkan dengan secara heterogen, Bu. Jadi Iya, bisa kalau diceritakan Pak itu kenapanya? ada memang sebagian beberapa anak ya Bu di dalam kelompok itu memang butuh istilahnya apa ya khusus. Jadi untuk kelompok mungkin kemarin kan ada kelompok 3 kelompok. Iya. Dari kelompok B itu perlu perhatian khusus beberapa anaknya gitu. Bisa diceritakan kenapa Pak? Mungkin karakter anaknya bagaimana? Lebih dominan ke apa ya? Lebih nyaman main sendiri malah gitu. Sehingga ketika saya dorong sudah saya kasih contoh-contoh gambar agar mau bekerja sama dengan kelompoknya, dia lebih asik main sendiri gitu. Main sendiri dalam kelompoknya itu maksudnya? Dalam kelompoknya itu. Gitu. Kemudian siswa yang satunya lagi suka mengganggu, tidak ada sumbangsi pikiran ataupun tenaganya, malah suka mengganggu ketika temannya mencari sumber informasi baik dari koran, media cetak ataupun di browsing itu, dia malah suka mengganggu. Itu tantangan bagi saya juga. Kira-kira Pak, anak-anak yang seperti itu mungkin bisa Bapak ceritakan apa sih kok bisa anak-anak itu melakukan itu? Iya, masalahnya apa? Apakah bagi mereka kurang paham atas apa yang disampaikan atau instruksi dari Pak Mumtaz atau bagaimana Pak itu? Untuk masalahnya sampai anak-anak itu main sendiri atau? Betul, hal seperti itu memang ada penyebabnya. Ketika saya dekati anak itu secara pribadi mungkin mengatakan terbuka ketika 4 mata ataupun gimana, dia mengatakan seolah-olah di kelompok tersebut dia merasa dikucilkan dengan teman-teman yang lain, seolah-olah dianggap mungkin kurang mampu dalam hal pemikiran. Padahal ketika di penilaian kognitifnya saja saya lihat dia juga mampu gitu. Mungkin istilahnya anak itu tidak di kelompok yang dia inginkan gitu. Kadang ada anak saya harus minta kelompok ini gitu. Mungkin dengan saya membentuk siswa yang heterogen itu mungkin dia bukan tidak cocok, mungkin butuh adaptasi dengan anggota yang lain. Oh gitu. Nah untuk kedepannya nih Pak ya, meminimalisir kejadian seperti itu lagi. Kira-kira yang akan Pak Mumtaz lakukan itu apa sebelum membuat kelompok untuk anak-anak biar tidak ada yang mengganggu, biar semuanya fokus pada tugas-tugas yang Bapak berikan. Oke. Langkah saya selanjutnya saya menggunakan metode jarak. Jadi intinya siswa ini dengan ini bertetanggaan atau tidak. Jadi dari jarak itu saya mencoba untuk mendekatkan mereka agar kerjasama agar lebih baik. Maksudnya jarak bisa diceritakan? Jarak mungkin tetangga rumah, tetangga rumah gitu. Yang kedua selain jarak juga mungkin dari mereka duduk awalnya dengan siapa gitu. Karena mungkin dengan teman duduknya sebangku atau di sebelahnya atau di belakangnya mungkin untuk komunikasi lebih mudah. Kedekatan personal gitu. Kedekatan personal betul. Oke. Nah ini cara Pak Mumtaz ini kira-kira nanti kapan diterapkan? Untuk penerapannya ini saya harapkan di pertemuan akhir nanti. Oh di pertemuan akhir akan dibuat kelompok lagi gitu. Iya betul.
Oke, terus bagaimana untuk ini Pak evaluasinya? Kemarin dia Bapak sebelum pada waktu pra pembicaraan kita yang di awal sedangkan evaluasinya nanti anak-anak justru membuat produk. Apakah itu sudah berjalan dengan yang sesuai Bapak harapkan? Oke, untuk hasil alhamdulillah sesuai ekspektasi. Hanya saja untuk mungkin dari tingkat dari umur jenjangnya mungkin ya, sehingga belum saya untuk menilai belum mampu untuk istilahnya seperti sebuah gambaran polos, jadi tidak ada istilahnya ini kalau bunga ada awannya ada rumputnya gitu, istilahnya masih polos gitu. Memang untuk tugasnya sesuai yang saya harapkan, hanya saja untuk ilustrasi seperti ada istilahnya untuk clipping itu sendiri memberikan tambahan informasi sumbernya di mana itu masih belum ada. Oh gitu, oke. Terus kedepannya Pak apa nanti ketika Bapak memberikan tugas, Bapak juga meminta anak-anak untuk memperindah tugas itu atau bagaimana? Setelah mengevaluasi hasilnya anak-anak sekarang. Ya, saya harapkan tugas berikutnya harus lebih baik dari tugas sebelumnya. Gitu. Siap. Tadi saya juga melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bapak ketika pelaksanaan pembelajaran. Memang betul yang sudah dikatakan Bapak. Tadi beberapa anak memang seperti main sendiri, seperti asik dengan teman-temannya sendiri gitu nggih. Dan Bapak jadi sudah bagus juga, sudah datang ke anak-anak itu, kemudian memberikan entah mungkin tadi Bapak mungkin motivasi biar nggak nakal. Itu bisa diteruskan seperti itu Pak. Dan untuk evaluasi hasilnya anak-anak itu sendiri ya menurut saya mungkin wajar ya Pak ya, kalau mungkin tidak sesuai masih kurang bagus ya, mungkin karena memang anak-anak di sini masih sekolah pinggiran gitu ya, anak-anak mungkin kasanahnya pengetahuannya belum terbuka ya. Oke, tapi overall sudah berjalan dengan normal, berjalan dengan lancar, diteruskan itu Pak, sudah tadi medianya juga sudah bagus, panjenengan juga memberikan awal assessment awalnya, memberikan ice breaking-nya juga sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Muta